saatnya Bu kita bisa berkumpul. Mohon maaf waktu ibu-ibu saya ganggu sebentar. Ibu-ibu apa kabar? Alhamdulillah. Gimana Bu puasanya kemarin lancar? Lancar, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini ibu-ibu mohon maaf ya waktunya saya ganggu sebentar. Kebetulan saya lagi melaksanakan iklan stunting ya Bu. Ada yang tahu nggak stunting Bu? Ada yang tahu nggak? Stunting itu adalah gagalnya tumbuh kembang pada anak. Jadi kalau misalkan si anak pada usia 1 tahun atau 2 tahun tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya, kerdil atau Bu kalau zaman dulu mah ya. Tahu kerdil Bu? Nah, saya tak deh. Nah, pada kesempatan kali ini Bu saya akan menyampaikan simulasi materi tentang pencegahan dan penanganan stunting pada kebersihan diri, yaitu modul 7 ya Bu, di sesi 11 yaitu praktik cuci tangan pakai sabun atau disingkat dengan CTPS, cuci tangan pakai sabun. Nah, tadi udah dijelaskan bahwa stunting itu adalah gagalnya tumbuh kembang. Ibu-ibu mau nggak anaknya gagal tumbuh kembang? Nah, makanya ada salah satu cara-cara kalau misalkan anak ibu-ibu pengen tumbuhnya normal itu diusahakan pemenuhan gizinya seimbang ya Bu. Ibu-ibu kan di sini setiap bulan itu menerima bansos sembako, menerima kan semuanya yang bisa itu untuk pemanfaatan gizi kebutuhan ibu-ibu sehari-hari. Nah, salah satu pencegahan stunting pada modul yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini yaitu tentang praktek cuci tangan. Jadi cuci tangan juga Bu sangat berpengaruh sebagai salah satu cara pencegahan untuk penanganan stunting. Nah, pada kesempatan kali ini Bu, bahwa cuci tangan itu yang paling diprioritaskan adalah tangan ya Bu, karena penyebaran kuman itu lebih banyaknya di tangan. Ibu-ibu kan misalkan kalau belanja suka pegang-pegang, tapi awas jangan pegang sembarangan ya Bu. Nah, diusahakan kalau sesudah pegang apapun itu ibu-ibu harus diwajibkan cuci tangan. Nah, karena kuman itu Bu sangat berpengaruh, penyebarannya sangat cepat kalau misalkan ibu-ibu habis pegang barang ataupun beraktivitas lainnya. Nah, kemudian Bu dalam modul 7 itu tentang cuci tangan ya Bu, bahwa menurut Kementerian Kesehatan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dengan cara cuci tangan. Pertama, ibu-ibu sehabis BAB, ceboknya Bu, ombek lah menurut tahun bahasa Sunda nama. Nah, diwajibkan setelah BAB itu, setelah cebok itu ibu-ibu diwajibkan cuci tangan. Karena kalau misalkan ibu-ibu habis BAB lupa tidak cuci tangan, kemudian ibu mengambil makanan, tentu kan ada bakteri yang menempel di tangan ibu-ibu. Wah, sebenarnya Bu kabarnya bilang cebok tuluy am gitu nya. Nah, itu yang pertama yang diwajibkan cuci tangan. Kemudian Bu yang kedua, setelah menyentuh barang-barang ketika ibu-ibu beraktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Contoh misalkan habis memegang uangnya Bu, sahanu terang kan ibu-ibu belanja, ibu-ibu habis beli dari warung, kemudian pengembalian uangnya itu kan ada yang lecek atau lebehnya Bu, palikotna. Nah, misalkan itu kan habis dipegang oleh orang lain, kemudian dipegang oleh ibu lupa tidak cuci tangan, ibu mengambil makanan atau makan, bisa terjadinya bakteri yang masuk ke mulut ibu-ibu. Nah, kemudian Bu yang ketiga yang diwajibkan setelah beraktivitas itu, apabila ibu-ibu bersin atau batuk, kan biasanya kalau bersin ditutup mulut ya gitu. Nah, makanya kan si bakteri, si virus itu bisa menempel di tangan. Nah, makanya ibu-ibu diwajibkan untuk cuci tangan. Kemudian Bu yang keempat, ibu-ibu di sini kan ada yang mempunyai balita ya. Nah, sebelum menyusui bisa aja kan ibu-ibu memegang payudara dikeluarin kemudian disusu oleh anak ibu-ibu. Ketika tangan ibu-ibu habis megang benda yang tidak diinginkan, nantinya takutnya si bakteri masuk ke mulut bayi atau anak. Kemudian Bu yang kelima, ketika ibu-ibu mau menyuapin anaknya makan. Nah, dari mulai pengambilan alat makan, kemudian bahan makannya, ibu-ibu diusahakan sebelum menyuapin anak itu cuci tangan dulu. Takutnya ibu-ibu setelah beraktivitas di luar, nantinya bakteri ada yang menempel di tangan ibu kemudian kena ke mulut anak.
Kemudian Bu yang terakhir sebelum dan sesudah makan. Apalagi kalau misalkan ibu-ibu makannya menggunakan tangan ya Bu. Nah, bila misalkan ibu-ibu habis makan lupa nggak cuci tangan, kemudian ngambil apa, nanti terkena bakterinnya ke orang lain. Itu cuci tangan yang diwajibkan menurut Kementerian Kesehatan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan aktivitas. Coba diulangi lagi Bu, yang pertama itu apa Bu tadi? Sehabis BAB ya Bu. Kemudian yang kedua setelah beraktivitas. Kemudian yang ketiga sebelum menyusui anak. Yang keempat sebelum menyuapi makan anak. Yang kelima sesudah apa tadi Bu? Bersin atau batuk. Kemudian yang terakhir sesudah dan sebelum makan. Itu ibu wajib di sebelumnya mencuci tangan. Nah sekarang Bu, langkah-langkah cara cuci tangan yang baik dan benar. Ada 6 langkah ya Bu. Untuk yang pertama, ayo Bu sambil dipraktekkan ya. Basahi tangan, kemudian ambil sabun, kemudian basahi sampai pergelangan tangan. Itu langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua, punggung tangan ya Bu. Punggung tangan. Kalau misalkan yang pertama tangan yang kiri, kemudian diganti tangan yang kanan. Kemudian langkah yang ketiga, sela-sela jari Bu. Nah, begininya. Sela-sela jari kan biasanya kalau habis beraktivitas itu kotoran atau kuman banyak yang menempel di sela-sela jari. Ini langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat, ujung jari. Nah, begini. Nah, dicomot tuh, dikeluar, gilir ganti ya. Nah, komon kukuna paranjangnya Bu. Kemudian untuk langkah yang kelima, ibu jari gitu loh. Ibu jarinya jempol semua. Ibu jari. Nah, langkah yang terakhir yang keenam, ujung jari tapi dikunci sistemnya ya Bu. Dikunci. Nah, itu. Nah, itu 6 cara mencuci tangan ya. Benar. Kemudian untuk selanjutnya manfaat cuci tangan. Ada yang tahu nggak Bu manfaat cuci tangan itu untuk apa? Biar bersih, bagus. Kemudian Bu membunuh kuman ya. Kalau misalkan ibu sebelum beraktivitas yang tadi ya yang menurut Kementerian Kesehatan untuk mencegah pembunuhan kuman. Kemudian yang kedua apa Bu? Mencegah penularan penyakit. Nah, misalkan kan diarenya Bu, mencret, diare, atau yang sekarang itu Bu yang lagi ngetren penyakit zaman sekarang Bu, COVID ya Bu. Nah, COVID itu diusahakan diprioritaskan harus mencuci tangan. Ada 3M. Yang pertama memakai masker, kebetulan saya lagi memberikan materi. Kemudian yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga mencuci tangan memakai sabun. Nah, kemudian manfaat dari cuci tangan yang ketiga adalah mencegah stunting. Nu ayeuna dibahasnya Bu. Stunting itu adalah gagalnya tumbuh kembang anak pada masa sebelum usianya, atau gagalnya tumbuh kembang anak tidak sesuai dengan usianya si anak. Kemudian Bu, yang selanjutnya yaitu bahan untuk membuat atau tempat untuk mencuci tangan. Nah, ibu-ibu tidak usah misalkan membeli yang mahal-mahal ya Bu. Misalkan bisa menggunakan peralatan rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Contohnya ember Bu. Nah, ini saya bawa contohnya ya Bu. Ibu-ibu bisa menggunakan ember, bisa ditaruh di depan ya Bu. Kalau misalkan ada tamu atau ibu-ibu sebelum beraktivitas, kalau misalkan harus pergi ke dapur makan ribet, ibu-ibu bisa ditaruh di depan. Ibu bisa menggunakan ember yang sudah tidak dipakai, misalkan bekas kaleng cat, atau misalkan ember bekas cat yang besar ya Bu, atau ember sehari-hari juga bisa. Kemudian Bu, embernya dikasih bolong ya, di sininya dikasih bolong, kemudian dikasih keran. Simpel kan Bu ya, tidak usah ribet. Kemudian kalau bisa ada tutupnya, karena ditakutkan air yang ada dalam ember itu terkena kotoran atau najis, nantinya semua bakterinya masuk. Nah, salah satunya alat yang bisa dipergunakan oleh ibu-ibu adalah ember. Udah kasih. Nah, untuk yang terakhir, cara praktek mencuci tangan.
dibasuh kemudian memakai sabun sampai pergelangan ya Bu Sri. Nah, kemudian untuk langkah yang kedua, punggungnya Bu. Nah, ini langkah yang kedua, punggung. Kemudian langkah yang ketiga, sela-sela jari. Nah, karena kuman paling banyak menempel di sela-sela jari. Kemudian langkah yang keempat, ujung jari Bu. Nah, putar ya, bergantian. Setelah itu kemudian ujung jari sama bergantian. Nah, untuk langkah yang terakhir adalah ujung jari dikunci, kemudian dibasuh lagi sampai bersih di air yang mengalir. Nah, itulah cara-cara praktik cuci tangan yang benar dengan menggunakan sabun di air yang mengalir.